Ini kita bukan karena kita nggak main-main, karena seperti acara kita besok itu bukan gratis, karena kita Ya. mengikuti peraturan pemerintah Konoha gitu loh. Ya itu bukan bukan uang 200.000 atau bukan uang kecil itu gitu loh. Iya, Itu iya. kita tidak memberatkan siapa-siapa, itu pribadi loh. Kita tidak ada di grup mau dimanapun itu kita enggak. Kita kita pribadi ya ditanggung internal doang gitu ya antara saya dengan si Israel. Tidak ada yang kita inikan di situ. Jadi sebenarnya kita bukan berlebih. Tetap juga kita memikirkan yang di Sumatera juga yang apa ya puji Tuhan ya minggu ini kita sudah akan mentransfer semua yang sudah kita kumpulkan secara internal bersama teman-teman di balik layar ya. Saya tidak memungut donasi di sini, hanya teman-teman dekat aja yang biasa bergabung di Wawa. Besok juga dan minggu ini juga akan bantuan barang-barang ataupun barang yang baru atau pakaian-pakaian yang layak untuk Sumatera sudah sebelum pokoknya minggu ini sudah kita eksekusi semuanya ya. Jadi puji Tuhan room ini memperhatikan semuanya gitu ya. Bukan berarti di sini oke lah mungkin kita si bom bom endut lemak begitu ya. Sarkas-sarkas sedikit sih sebenarnya bukan kita untuk mempermalukan dia dan dia juga kan memang banyak lemaknya gitu ya. Jadi nggak harus ada yang harus di apa namanya yang dilebih-lebihin gitu loh. Cuman untuk masalah kita bilang tentang dana-dana yang masuk untuk karena memang sudah di luar logika semua ya. Udah di luar nalar, udah terlalu offset terutama perlakuan siapa namanya? Si Iskariot Jabbalang itu Japurut ya, Burtikau, si Rabutano, ya kan? Itu sudah di luar logika dan itu sudah tidak masuk akal dan sampai detik ini dia tidak mundur untuk menyerang-nyerang si Edis lewat PT-PT-nya dan juga dia selalu bergabung-bergabung dengan kadrun entah itu mau satu orang entah itu mau dua orang bergabung ya kan. Tetap dia bergabung dengan RT sana jadi dari sini kita jangan memperkeruh itu bukan kita ya yang memperkeruh itu adalah si Iskariot terus jadi ini nanti harus dipertanggungjawabkan di dunia karena eh, di Indonesia kan ada hukum ya jadi kita bukan berarti eh, andal-andal apa ya karena mentang-mentang di luar seperti itu bukan kita sebenarnya melakukan segala macam cara ini untuk memprotek semuanya ya, bukan hanya untuk orang Kristen ya, baik siapapun mau Hindu, Buddha, Muslim, Konghucu atau siapapun, kita hanya mau mengedukasi supaya berbuat baiklah, berbuat jujurlah, karena kalau kita berbuat baik aja masih banyak cobaan yang harus kita jalani dalam hidup ini ya. Jadi kita pribadi tidak ada yang normal-normal aja. Gelombang kehidupan itu pasti ada di setiap kita pribadi ya. Dan juga sangat mempermalukan kekristenan. Karena apa? Karena mereka ini kan selama ini mengaku apologet, pendeta besar, debaters terkenal gitu ya. Dan saya termasuk korban si debaters ini ya. Karena saya dulu proud about him ya. Jadi bukan berarti saya kurang kerjaan ya. Sebenarnya menyita jadi saya saat ini jadi harus aktif-aktif live karena kepercayaan netizen buat saya harus saya pertanggungjawabkan. Kalau mereka memfollow saya berarti saya menyukai apa yang keluar dari mulut saya. Jadi sehingga dari situ saya harus bertanggung jawab. Apa apa nih bagaimana untuk mengeksekusi ini, bagaimana untuk ke depannya ini. Jadi sebenarnya kan tadinya saya ini hanya pemerhati ya ada masuk TikTok ini hanya lucu-lucuan aja nggak begitu aktif gitu tapi saat ini sampai harus kadang-kadang saya capek seperti itu ya belum lagi nanti ada yang harus dibicarakan di luar seperti ini jadi hari ini juga agak-agak full ya hanya untuk persiapan untuk besok. Nah jadi ini pembelajaran aja ya buat kita semua. Jadi tidak ada di sini sistemnya
serang seperti itu ya. Dan juga buat siapapun yang ambil konten-konten dari room saya, dari akun saya, teman-teman, kalian agak ini sedikit ya, berhati-hati. Jangan sampai nanti kalau saya tidak setuju, saya ini di Konoha itu nggak usah kalian merasa hebat ya, karena ya ini uang saya rupiah, euro ya, dan juga saya terlalu banyak bacot di sini. Bukan berarti tidak ada yang bukan apa namanya ya, bukan seperti apa namanya, apa sih kalau di belakang kita itu apa namanya, apa sih yang mendukung kita gitu, apa namanya sih, apa sih bahasa Indonesianya, apa sih Andaliman? Support. Bukan, backup gitu, yang membackup gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi pakai otakmu itu gitu loh ya, pakai otakmu itu. Jadi sementara mau dia mau dia di Filipina, mau dimanapun itu sedang di apa namanya, dikejar entah tentang Pok Lela dari Konoha, pasti kita tahu ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini mak berdasar hanya bacot doang gitu ya. Kita ada di sana ya. Jadi nggak usah, makanya hati-hati, jangan nanti minta maaf apa gitu. Kalau orang luar negeri itu pemikirannya itu kalau AA ya, terutama saya, even saya belum menincak tanah Eropa ini teman-teman. Saya kalau sudah bilang hitam, saya pasti hitam sampai saya akhir hayat pasti. Susah saya disetir. Makanya buat orang-orang yang merasa dekat dengan saya, yang pernah mungkin ketemuan duduk bareng satu meja, makan bareng, bercanda bergurau, pokoknya bersuka cita, jangan dikira bahwa saya itu bisa disetir. Ya, siapapun dia, saya tidak menyebut nama di sini, tapi banyak orang yang ingin mengejar saya. Bukan ya, saya nggak mau bilang mereka pansos ya, dan banyak yang menginginkan supaya saya bisa disetir ya. Dalam hal ini saya kan selalu berstatement, saya bilang bahwa seorang Edi Sidabutar itu, saya pasti tetap yang terdepan untuk mensupport visi dan misi Edi Sidabutar sepanjang itu adalah untuk perapologetan ya. Sepanjang saya melihat langsung kok, jadi saya nggak usah diguruin. Oh itu kan si Mr. Blankon itu begini ya. No. Kalau Anda membuat statement seperti itu terhadap saya, seolah-olah saya ini stupid. Karena saya menincak kaki pun ke Eropa ini bukan karena orang. Ya, saya ini dipinang oleh Pangeran Jerman ya, sehingga saya ada di Jerman ini. Jadi bedakan orang yang kesini jadi babu sehingga dia di Eropa. Bedakan kalau saya itu bukan tadinya saya juga berpegang sama suami ya. Saya ini tanpa suami pun saya di Konoha itu sudah wanita yang bertanggung jawab dan berdikari sendiri, berdiri di kaki sendiri. Jadi tidak ada yang saya takutin. Jadi siapapun yang ingin untuk mengendalikan saya, tidak bisa itu dikendalikan. Karena apa? Visi dan misi seorang Edi Sidabutar itu dan teman-teman yang lain ya, adik-adik saya seperti Metatron ya, dan juga yang lain-lainnya masih banyak. Apalagi sekarang ini saya lihat, saya pantau, saya evaluasi banyak apologet muda yang bermunculan, terlebih para yang sangat saat ini yang sudah ditangkap oleh kebenaran ya, terang, yang berpindah dari kegelapan ke terang ya, para yang bertobat. Saya nggak bilang itu yang murtadin ya. Jadi saya sangat-sangat bangga dan proud about him ya. Saya sangat bangga sekali sama Edi Sidabutar. Jadi jangan bermimpi, mau apapun, mau ditanda tangan even Benyamin Netanyahu pun pernyataan Anda, siapapun Anda, saya tidak bisa disetir. Saya akan tetap mendukung visi dan misi seorang Edi Sidabutar dan apologet yang lain yang tidak menyerang Edi Sidabutar ya. Karena banyak saat ini yang saling sikut menyikut ya, berusaha sebagai pemegang kunci surga dan kunci neraka, para apologet juga yang ingin untuk menjatuhkan seorang Edi Sidabutar. Saya tidak setuju dengan mereka itu. Jadi sepanjang mereka yang sepaham, satu visi dan misi dengan saya akan mendukung. Dan seperti yang kita lakukan saat ini, bukan ada dukungan dari siapapun ya. Jadi pure ya, yang kita lakukan untuk
mengkelirkan masalah yang ada fitnah bahwa si Edis sampai harus rekeningnya diobrak-abrik ya. Terus keluarganya Ibu Sofiatul juga kena ini, Abi Saifuddin kena ini, si Metatron juga kena ini, Kiamat kena ini, itu semua itu kita lakukan jadi besok supaya berhati-hati, to be careful. Yang lain-lainnya jangan pernah merasa kalian itu hebat ya, apalagi buat apologet yang masih uh, hidup dari donasi ya. Mungkin kalau saya berbicara seperti ini agak kejam ya. Sombong sekali si Redda ini ya. Kok terus-terusan padahal kan kalau kita di ini kan bukan dia yang support gitu. Jadi jangan salah tolol, saya juga mensupport dari belakang ya. Gitu, jangan pernah mengira bahwa saya ini hanya ngebacot di sini karena melihat saya nggak bergelimang apa namanya, nggak pernah ada paus, nggak ada tikus itu. Saya memang gaptek, nggak bisa saya mau beli-beli. Kalau dikasih koin pun saya itu nggak tahu. Paling saya kasihin ke orang itu ya. Jangan dikira itu saya tukar-tukar ke euro ya. Begitu, lanjut. Kita kan opung. Begitulah itu, makanya saya lihat memang dunia berapologetika di dalam negeri kono memang karena rujar sudah loakon, Iya, longor sudah memang tentang diskusi perdebatan di negeri Konoha itu kan memang selalu aneh bin ajaib atau lawak-lawak. Itu sudah dimulai daripada acara televisi tak? iya betul. Ya, Ya, artinya orang botol pun bisa dinaikkan yang punya televisi Gerung berkata-kata bohong. iya, Nah, itu dia, seperti Rocky Gerung ketika ya debat atau diskusi dengan sahabat kita, kita, dia Nabi Tubulu. Biarlah penonton yang tahu ya, karena ini masalah politik. Kalian mungkin pernah mendengarkan itu. Nah, begitu juga dengan kehadiran internet spesial untuk TikTok ya. Kebohongan dan dusta itu memang selalu bisa didagangkan oleh Slim Ajinomoto pengikut Begundala Mamato yang menciptakan illusion di kamar gelap toh. Nah, itu juga harus mendapatkan gift-gift ya, contoh Jumpet ya, Nandaria ya, Jumaidah. Katanya Yesus saya menikah. Oke, siapkan perangkat-perangkat untuk bersahadat. Saya akan tinggalkan Kristen di mana ayatnya Juma, Lotong, Rojan. Siapkan mana ayatnya. Dia malah saya dikikta. Tapi untuk mengatakan itu, tahu nggak? Untuk mengatakan itu, hal demikian, wah si Jumaida ini kan dapat apa namanya itu gift ya. Singa-singa itu dapat 3 loh. Kurang ajar juga di bangsat juga nih si Jumaida pikir aku tuh. Nah, hal demikian. Artinya dagangan agama itu memang sudah dimulai oleh Slim Ajinomoto. Lagi-lagi ada dari orang kita, teman selimut kita. Ini ini tentang apa andaikan ya, atau peribahasa apa kata perumpamaan saja. Teman selimut kita, sahabat kita, yang satu rasa satu iman dengan kita, bagian dari musuh kita oleh pengkhianatan dia tak? iya Dan betul. itu memang sudah dimulai oleh Judas Iskariot. Maka jadilah si Rudi Johannes menjadi si Judas tak? Pengkhianat. Ya, apa yang dikatakan? Ya, pertama adalah saya sudah bicara, debat, diskusi sama 4 profesor, doktor. Bahwasanya Judas itu dipastikan masuk surga. Itu kan ngomongan lapik itu. Berarti semua mualabi itu tetap aja masuk surga kan? Surganya orang Oten lagi. Kan apanya otak kamu itu? Siapa namanya ini? Si Jubalang ini. Si gitu kan. Belum lagi dia menjadi pengkhianat di antara kita. Nah, tadinya aku selalu mengatakan Scooby-Doo alias bom-bom. Nah, sekarang saya akan memberanikan diri bicara bom-bom. Bom-bom, bayangkan stylemu doang. Tidaklah menjadi seorang laki-laki pejuang kebenaran. Saya akan tegaskan itu.
Biar kau tahu, saya tidak akan cari panggung sama kau. Dan saya tidak mau cari nama di dunia TikTok ini. Saya mau jelas katakan sama kau. Tapi muncungmu itu sedikit pelihara lah ya. Jangan terlalu bicara besar. Mulut besar seperti ember. Ya, masih ingat gereja saya kamu coba ungkit-ungkit di rumah. Kubal-bali kau sekali lagi kamu utik-utik gereja saya. Karena saya datang berapologia 3, bagaimana melibas orang Korea yang mengaku-ngaku gereja HKBP. Namun dia onces jongos, wanis jeo. Ya, Itu betul. kehadiran saya. Maka itu dari dulu semua mengaku dari Samuel Sian sampai Living Smile dan si Bigulat, Bigunut, Bigoceng itu semua. Mengatakan HKBP. Saya itu toh. Ya, iya. Saya. Dan saya itu tidak pernah merasa malu kalau saya sebutkan nama akunnya. Karena belum tentu itu namanya. Dah. Betul. Belum tentu namanya. Dan satu orang ada nggak lagi yang mengaku HKBP itu? Tidak ada lagi. Jujur, saya bukan baperan gereja saya ya. Karena gereja kami itu, maaf ini itu, gereja kita sama mungkin. Gereja kita sudah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Tetapi janganlah memakai-makai gereja orang lain. Itulah saya. Dari sekian banyak orang Korea yang hadir di TikTok, Onces Jong selalu memakai HKBP. Bahkan Samuel Sian yang katanya sudah pergi ke surga lewat mimpi. Silape, apa balannya mengaku HKBP. Tapi dia Kalau anggota jemaat kalau HKBP. si Mikanol anggota apa dia, Opung? Silape itu si Rosian itu muluin baru itu. Pertama-tama dia itu mengatakan HKBP, lanjut kepada Katolik, lagi-lagi masuk Protestan, lagi sekarang apa? Agama satanik, macam-macam lah itu. Memang pendusta itu harus berkata begitu. Dan ada gift di dalamnya tuh. Ya, Siapa yang betul. memberikan? Cilim Ajinomoto. Ya, Karena Cilim Ajinomoto sudah berafiliasi dengan mereka. Mereka saling mendukung. Artinya, ya sebelum bertanding, Slim Ajinomoto sudah melemarkan apa cara berpikir Kristen, doktrin, konsep apa kekristenannya adalah Tritunggal. Maka itu kan Slim Ajinomoto. Tapi kata Mikana kan begitu aja dia domba tuh. Tapi kata Samuel Zaha itu aja modal Slim Ajinomoto masuk ke room. Makanya kita bal-bali kan. iya betul. Nah, begitu juga barusan ada juga mengaku apologetika. Malunya saya itu tadi tuh. Saya dikirimin lightnya kan, pas saya masih ada di bawah, ada notifikasi. Selalu datang tuh, masuk-masuk katanya. Ada room Malaysia, kebetulan hostnya perempuan. Ada itu halak kita marga Sirait, si Dals namanya. Silap itu. Darah biru, mengemis cinta sama cewek Malaysia. Malunya saya itu kubal-bali barusan itu. Kubal-bali. Malu saya, bangganya dia mengatakan orang Korea tuh, tapi mengemis cinta dia ke sana. Sudah ditolak pula kan? Artinya begini, kalau dia sudah berani melakukan hal demikian, berarti bukan satu kali. Itu sudah kelanjutan beberapa kali. Iya, Artinya dia selalu mencari room-room yang hostnya perempuan tuh. iya betul. Malunya kita itu loh. Ya, karena kebetulan ada juga bahasa Koreanya itu. Malunya saya itu benar loh. Ya, kalau orang Korea itu kan memang ya kalau memang saya ini Tokyo tualang ulale satu dalaga ya bal-bali emang kan. Libas saja kan karena juga lape itu isi kepalanya kan. Betul. Apa dipelihara begitu. Jadi hal-hal demikianlah yang terjadi ya. Buat sahabat kita bom-bom sampai sekarang kau masih sahabat saya. Tapi ketika ada dari teman-teman kita, Reda Group yang ada di luar negeri, untuk bagaimana kamu bisa mengadakan konfirmasi dengan mereka. Tadinya ada niat itu, tapi kamu abaikan. Ya sudah, ya. Iya, Mereka sudah melepaskan rasa itu, ya. Kamu tidak siapa-siapa lagi bagi orang-orang sahabat kita yang telah memberikan supporting kepada kamu. Baik dari segi having, uang, duit, dan juga gift-gift kan. Udah iya. terima saja lah.
Nikmati aja deritamu ya Bom ya. Tadinya aku selalu mengatakan seperti itu. Biar kamu tahu saya tidak cari panggung. Ya. Apa ini apologetika ini? Ya, lebih bagus saya pergi ke kafenya, kafe family itu tuh. Saya suka menyanyi, lebih bagus saya suka nyanyi gitu. Di situ tuh. Enak, saya nggak ada masalah, nggak ada yang melarang saya. Satu Betul. kali nyanyi aku lagu Rinto Harahap, datang saweran. Beres semua harga saya di apa itu di cafe family itu. Beh, Tapi anggo ini kan, isi hati-hati au isawer dora ati opung isi ngono pe boy doni aduh, suka-suka apala tulu lego pung. ayang godong ko pwede nito lagu ni si Rinto Harabi ama Victor Ah, say terroro dawa halay dawa. Saya lihat dunia ako ang nararay sa rodo niyan. Madua ma argonami opat talak lima alak mau lepas di jumpa do akado. Madua do punya. Ado tijano naka mga minum mga lang iba na ni panggang na ni arsik nga si komplit ya. Ang musi jus jeruk berbusa, kopi hitam berbusa. Tabu ba namang ulwi? Alay, mulai mah mengalami rohatku bukan keinginanku dari awal untuk masuk dalam dunia pertiktokan. iya iya iya. Tapi ada Ada sosok panggilan, manusia. ada panggilan yang harus tidak bisa kita abaikan begitu saja. Betul Ya, betul. kenapa? Ini aku pernah bilang itu loh, dan aku udah mengaku langsung sama siapa seorang Sobiato. Bukan aku mau cari panggung karena Sobiato hebat. Memang semuanya kok kaleng-kaleng kok semua itu. Karena aku suka baca berita politik aja di YouTube itu sama Google itu tuh. Iya iya. Siapapun dulu itu. Tapi ketika aku mendengarkan sosok perempuan yang melengking suaranya itu. Apa karyamu? Apa karyamu? Untuk apa kau menjadi orang Kristen? Kalau karyamu tidak ada. 4 kali diulangi Sobiatul. Benar juga ya. Umur udah segini karya nggak ada. Ngapain aja pergi aja ke gereja. Iya Lapit betul. juga saya ini tuh. Iya. Itu yang membuat saya. Akhirnya saya belajar. Belajar dan belajar. Memang komunikasi saya sudah ada kian sebagai modal saya ketika bekerja sebuah company di bagian HRD atau bagian umum toh. Jadi komunikasi itu sudah ada, tinggal memperdalam Alkitabiah saja. Jadi itulah mungkin yang terjadi. Semoga di hari esok, besok ya itu ya jam 2 petang ya. Besok jam 2 ya. Jam 2 siang Biasanya. waktu WIB ya. WIB ya. Jam 2 besok ya teman-teman, jangan lupa bergabung di roomnya Kareda. Besok kita nanti ke apa namanya dikirim-kirim nanti besok ke Mr. M, Yuli, Agatha nanti aku DM juga. Terus pokoknya yang agak-agak gede ininya nanti itu Mr. M aja sih. Sebenarnya udah pada besok itu pada ngumpul itu semua Pung. Atau nanti eh, eh, si Bom juga bisa bergabung besok, gak apa-apa. Ini kan masalahnya yang tulus toh. Ya Iya yang betul. tulus saja. Iya. Tetapi ada di situ sanksi. Ketika dia menyampaikan rasa minta maaf toh, artinya begini. Ada sanksi, di situ ada degradasi tentang hukuman. Kalau dia memang tidak ingin untuk terlibat di dalam masalah ini, Harus trouble jadi yang with kita trouble. minta di sini Opung kejujuran. Kita mau Ya mengedukasi kejujuran. Ya, kejujuran. Soalnya yang mau ya tapi sanksinya harus ada. Masalah kejujuran itu kan niat kan, niat yang tulus. Dan itu bisa kita lihat nanti. Karena apa? Jangan seperti Chilima Jinamoto minta maaf tapi pakai tapi tuh. Saya mungkin minta maaf tapi, itu dia. Langsung kukata itu manusia kalau minta maaf tapi pakai tapi tuh. ya Minta maaf tuh. iya Minta betul Opung. maaf Jadi dan tidak mengulangi lagi. sampai besok ya Opung ya. Udah mau setengah 10 aku udah capek juga istirahat juga ya. Oke lah ya. Opung juga istirahat Ya, ya, ya. di sana juga udah subuh ya teman-teman.